Assalamualaikum, balik lagi bersama gue Billy Haikal. Kali ini adalah segmen cerita horor pendakianmu, yang dimana segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor yang berasal dari kalian. Dan pada kali ini gue mendapatkan kisah dari temen gue yang bernama Omen, yang dimana dia dan teman-temannya pergi ke Gunung Arjuno via Tretes. Nah, ketika mereka mendaki Gunung Arjuno ini, mereka mendapatkan banyak kejadian hal-hal mistis. Pengen tahu apa aja? Simak video ini terus. Bagi kalian yang punya cerita horor saat mendaki dan kalian ingin cerita kalian dibuat seperti ini, silahkan kirim ke email yang ada di bawah ini. Selepas melaksanakan ujian nasional, Omen, Sinyo, Junet, Wing, dan Ical mulai mempersiapkan perlengkapan ke Gunung Arjuno via Tretes. Perjalanan dimulai dari Sidoarjo menuju base camp Gunung Arjuno via Tretes pada hari Jumat jam 8 malam. Dan mereka sampai ke base camp jam 9 malam. Sesampainya di base camp, ternyata di base camp tersebut sepi. Mereka pun menunggu dan sambil istirahat sebentar di situ. Sampai jam 10, base camp itu entah mengapa masih sepi juga. Kurang diketahui mengapa pada saat itu base camp sepi. Akhirnya mereka sepakat untuk mendaki gunung tanpa pendaftaran atau pendakian ilegal. Ada beberapa pantangan kalau mendaki ke Gunung Arjuno, kita tidak boleh mendaki dengan jumlah yang ganjil. Tapi, mereka tetap lanjut dengan bermodalkan bismillah dan berpikir positif tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, pendakian pun dimulai. Mereka pun berunding untuk melakukan formasi siapa yang menjadi leader dan siapa yang menjadi sweeper. Dan disepakati kalau Sinyo menjadi leader dan Junet sebagai sweeper. Sebenarnya dari mereka berlima ini belum pernah ada yang mendaki gunung ini. Lalu dari base camp menuju pos perizinan, mereka memakan waktu sekitar setengah jam dengan trek yang berbatu. Pendakian masih normal. Mereka mendaki seperti biasanya dan bercanda untuk mengurangi kesunyian. Mereka jalan terus dan sampai akhirnya mereka sampai di pos kop-kopan. Mereka sampai di pos kop-kopan ini sekitar jam 1 dini hari. Kurang lebih dari 2,5 jam dari pos sebelumnya. Mereka pun langsung mendirikan tenda dan beristirahat di sana agar perjalanan menuju Lembah Kidang besok tidak kemalaman. Ketika mereka tidur, Ical membangunkan mereka dan dia pamit ke semuanya. Karena hari Sabtu sore, dia ada tes SBMPTN. Dan akhirnya mereka tinggal berempat. Setelah masak dan sarapan, sekitar jam 10 pagi, mereka melanjutkan perjalanan ke Lembah Kidang. Dan diiringi dengan hujan yang lumayan deras, tetapi mereka menghiraukan hujan deras tersebut dan melanjutkan perjalanan. Trek di situ kebanyakan menanjak dan berbatu. Pada akhirnya, mereka sampai di pos pondokan sekitar jam 3 sore. Lalu mereka pun istirahat di situ sekitar 1 jam. Jam 4 sore, mereka melanjutkan perjalanan ke Lembah Kidang yang jaraknya lumayan dekat. Mereka sampai di Lembah Kidang sekitar jam 6 sore. Keadaan waktu itu di Lembah Kidang tidak terlalu ramai, hanya ada sekitar 3 tenda. Saat itu, hujan masih belum reda dan cuaca pada saat itu sangat dingin. Dan mereka pun langsung mendirikan tenda di sana. Dan di sini pun keanehan terjadi. Saat sudah mendirikan tenda, mereka berencana untuk tidur kembali. Karena keesokan harinya, pukul 3 pagi, mereka akan melakukan summit attack. Ketika mereka ingin tidur, mereka dikejutkan dengan alunan gamelan kenong. Seketika, bulu kuduk mereka merinding. Sontak mereka terjaga dan saling bertatap muka. Setelah dikejutkan dengan alunan gamelan kenong,
Mereka mendengar seolah-olah ada orang yang mengelilingi tenda mereka. Di situ mereka berempat pun mulai ketakutan. Omen lalu memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar. Tetapi hasilnya nihil. Tidak ada apa-apa di luar tenda. Mereka pun sangat takut. Dan pada saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Karena tidak ingin terus ketakutan, akhirnya mereka memaksakan untuk tidur. Ketika jam 3 pagi, mereka dibangunkan oleh rombongan baru yang menginap atau camp di sebuah lembah kidang. Rombongan itu berasal dari Jakarta dan mereka menawarkan untuk summit attack bersama. Singkat cerita, mereka summit attack bersama. Rombongan pendaki Jakarta yang berjumlahkan 11 orang itu ternyata belum pernah ada yang ke gunung ini. Di tengah perjalanan, mereka merasa bahwa jalur yang mereka lalui itu adalah jalur yang salah. Karena di situ mereka merasakan jalur itu terlalu ekstrim, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Yang ada di pikiran mereka, mungkin kalau diterusin bakal ketemu jalur utama. Saat perjalanan, mereka sempat dilempari oleh monyet dengan batu, namun mereka tetap tidak menggubris. Dan akhirnya, perjalanan mereka berhenti ketika mereka menemukan batu yang bertuliskan cukup di sini saja. Entah apa artinya itu, mereka pun terkejut. Situ leader adalah seorang pendaki yang berasal dari Jakarta, dan rombongan itu meminta maaf kepada 4 orang ini, yaitu teman-temannya si Owen, meminta maaf karena mereka gagal untuk membimbing menuju ke puncak. Omen dan teman-temannya menerima dengan lapang dada. Mereka pikir, ya mungkin belum rezekinya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali ke lembah Kidang jam 8 pagi. Singkat cerita, mereka sampai di lembah Kidang sekitar jam 10 pagi. Mereka masak-masak, mereka foto-foto, bercanda-bercanda. Sesudah itu, mereka melakukan packing dan bersiap untuk turun. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Omen dan teman-temannya memutuskan untuk turun. Setibanya di pos pondokan, mereka beristirahat sebentar dan ngopi di warung. Dan mereka berbincang dengan penjaga warung tersebut. Penjaga warung itu bertanya, "Gimana mas? Sampai puncak?" "Tidak pak, kami tersesat. Kami melewati jalur yang berbatu dan kami menemukan batu yang bertuliskan cukup di sini saja." Bapak itu lantas memotong pembicaraan si Omen dan bapak ini berkata, "Walah dek, itu jalur tempat ditemukannya mayat pelajar asal Surabaya, Faiko Syamsi, yang hilang beberapa waktu lalu." Mereka pun kaget. Bagi yang belum tahu Faiko Syamsi, dia adalah salah satu pendaki yang sempat hilang di Gunung Arjuna. Untung waktu itu mereka tidak melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk turun. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Dan mereka izin pamit kepada bapak penjaga warung tersebut. Mereka izin pamit untuk turun ke bawah. Mereka turun dengan tergesa-gesa karena mereka tidak ingin terkena malam saat di jalan. Ketika mereka melewati tanjakan setan, si Wing tidak hati-hati sehingga menyebabkan kakinya keseleo. Alhasil, mereka harus turun dengan pelan-pelan. Akhirnya mereka sampai di pos kop-kopan sekitar jam 4:30 sore. Mereka beristirahat sejenak di situ. Saat istirahat, mereka berjumpa dengan wanita para pendaki yang berjumlahkan 13 orang. Tapi, ada satu orang yang menarik perhatian mereka berempat, yaitu perempuan yang berada di paling belakang di rombongan tersebut. Perempuan itu terlihat sangat mencolok, dan mereka berempat pun setuju kalau dia adalah yang paling menarik. Tapi, di situ Omen curiga. Dia curiga karena perempuan tersebut itu memakai pakaian yang berbeda dari rombongan. Ia memakai jubah yang berwarna hijau dan dia tidak menggunakan sepatu yang safety atau yang aman dan tidak membawa peralatan pendakian apapun. Dia tidak membawa apapun. Tetapi mereka berpikir, mungkin perlengkapan pendakiannya itu telah dibawa oleh porter terlebih dahulu. Semoga saja. Jam 5 sore,
Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, saat turun ke bawah, Omen dan teman-temannya entah kenapa mereka saling diam-diaman. Suasana di sana semakin mencekam. Suasana semakin mencekam ketika azan maghrib berkumandang. Logikanya, semakin mereka turun, maka azan maghrib tersebut semakin kedengaran. Namun, entah kenapa, semakin mereka turun ke bawah, suara azan maghrib tersebut semakin tidak terdengar. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat. Mereka pun beristirahat dengan agak berjarak. Di situ Sinyo merasakan kalau tasnya ada yang megang-megang. Sinyo mengira bahwa yang memegang tas tersebut adalah si Omen. Namun si Omen saat itu sedang berdiam diri saja. Memang si Omen ini terlihat agak jauh dari si Sinyo, tapi jaraknya ini lumayan jauh, jadi tidak mungkin kalau itu Omen. Selesai azan maghrib, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini Omen bertugas sebagai sweeper. Tiba-tiba, Omen merasakan seperti ada yang mengikuti rombongan mereka. Omen menginstruksikan kepada teman-temannya untuk jalan dengan irama yang serentak. Jadi kayak kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, seperti jalan berirama gitu, jalan bersamaan dengan langkah yang sama. Saat itu ada suara injakan yang berbeda dari injakan mereka. Tidak lama kemudian, Omen merasa kakinya itu seperti menendang sesuatu, seperti ada orang yang terbaring di bawah. Namun si Omen tidak berani untuk melihat ke bawah. Pandangan dia fokus ke depan melihat arah jalan. Lalu Omen pun meminta kepada Junet untuk bertukar posisi. Jadi sekarang posisi Junet ada di paling belakang atau sebagai sweeper. Center sekarang sudah tinggal 2 karena 2 lagi baterainya habis saat di jalan. Saat Omen menyentri jalan bebatuan itu, tetapi Omen ini iseng menyentri semak-semak belukar, dan tanpa sengaja ia menyentri muka yang matanya cukup besar. Omen shock, dan Omen tidak ingin memberitahu kepada teman-temannya agar teman-temannya tidak merasakan ketakutan yang sama. Di perjalanan turun itu, mereka berempat merasakan seperti dibuat nyasar oleh makhluk gaib, karena Omen merasakan bahwa mereka telah melewati jalan ini sebanyak 2 kali. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat tanda di batang pohon. Dan benar saja, mereka diputar-putar di tempat itu sebanyak 5 kali. Omen dan teman-temannya pun pasrah. Cuaca saat itu berkabut dan mendung. Dan lebih anehnya lagi, ketika Omen melihat jam, itu masih menunjukkan pukul 6 sore. Padahal mereka merasa bahwa perjalanan turun itu sudah berjam-jam. Akhirnya, mereka berusaha tenang dan beristighfar. Mereka terus memanjatkan doa, dan tiba-tiba kabut itu hilang, dan pos perizinan sudah terlihat dari atas. Mereka kaget bukan kepalang. Saking senangnya, Sinyo pun teriak, "Woi!" Dan mereka mendengar ada yang membalas teriakan tersebut dengan "Woi!" juga. Mereka pun lega, dan mereka berpikir mungkin ada pendaki lain di bawah. Tapi saat mereka sampai di pos, ternyata tidak ada orang sama sekali di pos tersebut. Terus kemana orang yang tadi teriak balik ke kita? Mereka otomatis semakin ketakutan, dan pada akhirnya mereka sampai di pet bocor sekitar jam 8 malam. Mereka di situ beristirahat dan menenangkan diri. Di pet bocor, mereka bertemu dengan rombongan wanita yang tadi, ingat kan? Yang beranggotakan 13 orang tadi. Salah satu teman Omennya pun bertanya kepada mereka, "Mbak, teman satunya yang pakai jubah hijau kemana ya?" Jubah hijau? Teman kami ya ini. Masih jumlah 12 orang.
dan tidak ada yang pakai jubah hijau. Mereka berempat pun langsung kaget. Ternyata perempuan jubah hijau itu bukanlah manusia. Tidak lama kemudian, rombongan perempuan itu dan penjaga warung itu izin pamit lebih dulu untuk turun. Dan akhirnya mereka pun tinggal berempat lagi. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara aliran atau percikan dari sebuah air keran. Dan terdengar juga seperti ada orang yang mandi. Mereka berempat pun mencoba untuk mengecek sumber suara tersebut. Tapi ketika suara itu didekati, suara itu menghilang dan tidak ada siapa-siapa di situ. Karena tidak ingin berlama-lama di sana, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk turun ke base camp. Sesampainya di base camp, salah satu orang yang berada di base camp berkata kepada mereka, "Loh dek, apa kalian gak kedinginan? Turun dengan memakai kaos dan celana pendek. Karena cuaca sekarang sangat dingin sekali dek." Seketika itu, mereka semua langsung kedinginan. Aneh, padahal selama kita melakukan pendakian, itu tidak terlalu dingin dan cuacanya normal-normal saja. Tapi entah mengapa, sekarang menjadi dingin. Setelah itu mereka terheran-heran dan mereka pun izin pamit untuk pulang. Dan alhamdulillah, mereka semua selamat sampai rumah. Sedikit pesan dari yang punya cerita. Jagalah etika ketika bertamu, karena di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya tadi? Menurut gua bagian yang paling menyeramkan itu adalah ketika mereka diputar-putar sebanyak 5 kali di tempat yang sama. Dan yang anehnya lagi, saat mereka mengecek jam mereka, itu masih pukul 6 sore. Wah gila sih. Padahal mereka merasakan kalau perjalanan itu sudah berjam-jam. Bagi kalian yang punya cerita horor saat pendakian dan kalian ingin dibuatkan video seperti ini, kalian kirim email yang ada di bawah ini. Kalian kirim aja cerita kalian. Kalian ceritain cerita kalian sebisa mungkin sih, ada fotonya, biar buktinya valid. Jangan lupa like ke video ini. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Gua Billy, sampai jumpa di cerita berikutnya. Cerita horor pendakian.